bahwasanya silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah batal. Lah kita masih mukhtalafun fi. Enak toh? Ba'alawi sampai ke Rasulullah itu hanya ditentukan melalui mimpi. Yang mimpi siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inkar yang dimanapun Anda berada, telah kita saksikan cuplikan video tentang tausiah daripada Gus Abdul Razak ya, yang mana di dalam videonya itu membahas tentang masalah nasab ataupun duriyah Ba'lawi ya. Duriyah Ba'lawi yaitu duriyah Rasulullah SAW. Sedangkan sekarang ini viral dan lagi hangat-hangatnya perdebatan tentang nasab Ba'lawi dan juga nasab Wali Songo ya, dengan yang didebatkan kubu Imaduddin dengan kubu Abu Ya Qurtubi Banten ya, yang mana udah berapa hari kebelakang itu sudah didebatkan secara ilmiah, dan ini belum selesai ya, belum islah semuanya. Pernyataan Gus Abdul Razak di dalam kitab yang tadi sudah dijelaskan oleh Gus Abdul Razak bahwa duriyah daripada Ba'lawi itu terputus ya, terputus. Bahkan duriyah Ba'lawi nasab daripada Rasulullah SAW itu lewat mimpi ya, diketahuinya itu lewat mimpi. Nah, kemudian dijelaskan lagi oleh Gus Abdul Razak yang bermimpinya itu tidak tahu juga siapa namanya. Jadi menurut ilmiah, kata Gus Abdul Razak, itu tidak masuk akal. Ba'lawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah SAW. Jadi kata Gus Abdul Razak, ya selama bertahun-tahun ini memang pembuktiannya itu terputus di dalam kitab-kitabnya juga ya. Bahkan yang mengarang daripada kitab yang tadi, kitab apa itu saya lupa lagi, itu masih duriyah Ba'lawi juga, yang menyatakan terputusnya Ba'lawi nasab Rasulullah. Pernyataannya yang menukiannya juga dari kalangan Ba'lawi juga, yang mengaku juga dari Ba'lawi juga. Wallahu a'lam ini sahabat semuanya ya. Wallahu a'lam. Ulama dunia itu di Mesir dari tahun 2009 itu, di Yaman, di Yordania pun beberapa ulama sudah mengatakan bahwasanya silsilah Ba'lawi sampai ke Rasulullah batal. Lah kita masih mukhtalafun fi. Enak toh? Ya, untung saja kemarin itu ketika kita kumpul di Benda Kerep, kita tidak buka kitab Al-Ghuror. Oh, kalau kita buka kitab Al-Ghuror, makin tidak masuk akal tentang silsilah Ba'lawi sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak masuk akalnya di mana? Bayangkan, pada halaman 115 di dalam kitab tersebut, penentuan nasab Ba'lawi sampai ke Rasulullah itu hanya ditentukan melalui mimpi. Yang mimpi siapa? Lalu disebutkan juga di kitab tersebut di halaman 108 bahwasanya ada seorang ulama namanya Syekh Abdullah bin Alwi bin Faqih Muqaddam. Ada seorang ulama, ini juga gak disebutkan lagi ulamanya siapa, yang bermimpi ketemu Rasulullah, menyatakan bahwasanya Ba'lawi adalah duriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus juga ada di halaman 117 kalau tidak salah di kitab yang sama, Al-Ghuror. Itu yang menentukan penentuan nasab justru melalui orang lain, padahal saudaranya ada di situ. Ada seorang yang datang ke Basrah namanya Ali. Beliau ke Basrah bertanya kepada
seseorang imam, seorang qadhi di sana. Padahal di Basrah itu mestinya dia punya saudara, namanya Muhammad dan Husain. Karena Ali, Muhammad, dan Husain itu tiga-tiganya adalah putra dari Ahmad. Ahmad itu adalah keluarga dari Basrah. Mereka tinggal di Basrah. Jadi kalau seandainya Ali datang ke Basrah, itu mestinya dia menemui Muhammad, menemui Husain. Dan itu terjadi pada abad ke-6. Menurut saya abad ke-6 itu duriyah Nabi yang ada di situ mestinya sudah banyak. Kenapa tidak menemukan satupun dari saudaranya? Bahkan nanyanya kepada seorang imam yang itu orang lain. Bukan dari duriyah Nabi atau bukan dari duriyah mereka. Jadi sesuatu yang menurut saya mestinya tidak ada diadakan di kitab Al-Ghurar itu. Dan sampean Kang boleh baca nanti. Kitab ini itu yang menulisnya justru dari Bani Ba'alawi sendiri. Siapa? Yang menulisnya itu adalah Muhammad Ali bin Alwi-Khidid yang wafat tahun 960 Hijriah. Ditulis oleh keluarganya sendiri, mengaku sebagai duriyah Nabi sendiri, tapi cerita dalam kitabnya tidak ada satupun yang bisa diterima oleh akal sehat. Bisa difahami? Alhamdulillah. Jadi sekarang apa masalahnya? Sampai protes, sampai tidak terima, sampai menyalah-nyalahkan. Masalahnya di mana? Kita, sekali lagi, kita masih punya rasa. Di tempat-tempat yang lain mah sudah dibatalkan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau bisa pertanyaannya yang lain ya. Mereka sudah kadung mengatakan ada yang begal nasab. Jika dilihat dari beberapa kitab yang kami kaji bersama, itu yang begal nasab siapa? Bisa jadi pihak orang yang mengatakan begal nasab itu adalah membegal nasabnya sendiri. Sekarang kan tinggal bertanya, bagaimana nasibnya yang nasabnya terbegal? Masya Allah. Kebayang tidak? Alhamdulillah, kita masih menjadi orang-orang yang hidup di Indonesia. Masih baik semua kita ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi yang penting kita ya ta'zim, menghormati kepada orang-orang alim itu bukan dilihat daripada nasabnya ataupun zuriyahnya. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang dimuliakan di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dimuliakan itu dilihat dari pada segi ketakwaannya, bukan masalah dilihat di dalam nasab zuriyah ataupun rupa ataupun tahta ataupun hartanya. Yang dilihat oleh Allah adalah ketakwaannya, yang dimuliakan oleh Allah adalah ketakwaannya. Ya, bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat dari rupa-rupamu, Allah tidak melihat dari harta-hartamu, melainkan Allah melihat dari hati dan amal-amalmu. Maka kita bukan zuriyah Rasul, bukan zuriyah ulama, bukan zuriyah wali, asalkan bertakwa, hatinya bersih, beramal soleh, Allah akan lihat, Allah akan muliakan. Ya, mungkin sahabat semuanya, itulah reaction daripada video tadi. Bagaimana kritik dan saran ataupun tanggapannya dari para sahabat semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.